Hai friend, jangan lupa like, share, and subscribe. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah etika akademik dan bisnis. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan mengenai yang pertama yaitu hak dan kewajiban mahasiswa, yang kedua perilaku etis dan tidak etis, yang ketiga etika pergaulan, yang keempat etika berpakaian, yang kelima etika berkomunikasi dengan dosen dan mahasiswa, yang keenam etika dalam berorganisasi, dan yang ketujuh etika di lingkungan kampus. Hak dan kewajiban mahasiswa. Kalian tahu nggak sih apa itu hak dan apa itu kewajiban? Oke, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hak dan apa itu kewajiban. Kalian tahu nggak sih apa itu hak dan apa itu kewajiban? Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak yaitu kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sementara kewajiban yaitu sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Hak mahasiswa yaitu sesuatu yang layak diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib di dalam kampus. Intinya yaitu kita menjadi mahasiswa memiliki sebuah hak untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan pihak lain, dan kita juga mempunyai sebuah kewajiban. Sebagai contoh, saat memasuki dunia perkuliahan, seorang mahasiswa akan mendapatkan haknya sebagai seorang mahasiswa, seperti menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Dia juga akan mendapatkan kewajibannya menjadi seorang mahasiswa, yaitu seperti mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki seorang mahasiswa? Yang pertama yaitu menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang kedua yaitu memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademika sesuai dengan minat, bakat, kegembiraan, dan kemampuan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Yang keempat yaitu mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya. Yang kelima yaitu memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya. Tata kehidupan bermasyarakat. Yang kesembilan yaitu pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain. Yang kesepuluh yaitu ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apa saja kewajiban mahasiswa? Yang pertama yaitu mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Yang keempat yaitu menghargai ilmu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kelima yaitu menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam yaitu menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Yang ketujuh, tidak mencemarkan perguruan tinggi seperti mencemarkan nama pemimpin, dosen, karyawan, dan seluruh akademika. Yang kedelapan yaitu menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan secara terus-menerus. Yang kesembilan yaitu bertingkah laku, berdisiplin, dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu. Yang terakhir yaitu memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa yang berkepribadian. Perilaku etis dan tidak etis.
Materi yang kedua yaitu perilaku etis dan perilaku tidak etis. Dalam berperilaku tentu saja ada perilaku etis atau bisa dikatakan perilaku baik dan perilaku tidak etis atau bisa dikatakan perilaku tidak baik. Perilaku sendiri bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan sesuatu yang berasal dari kepribadian atau kebiasaan diri sendiri. Perilaku etis yaitu sikap dan perilaku seseorang yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum karena berhubungan dengan tindakan yang baik dan yang benar. Apa saja prinsip-prinsip dalam perilaku etis? Prinsip-prinsip dalam perilaku etis merupakan tuntutan bagi perilaku moral. Ada contohnya, antara lain yaitu yang pertama yaitu kejujuran. Kita harus selalu berkata jujur kepada dosen dan teman. Kita harus jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Yang kedua yaitu pegang janji, atau bisa diartikan janji itu harus ditepati karena dengan menepati janji kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu membantu orang lain, karena dengan membantu orang lain dapat menumbuhkan rasa persaudaraan. Apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku etis? Menurut Griffin, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etis pada seorang, antara lain yaitu 1. Keakuran, yaitu kemampuan seseorang untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain. Keakuran menyebabkan sejumlah orang menjadi kooperatif, mau memaafkan, mau memahami, dan bersikap baik. Yang kedua yaitu kesungguhan, dapat menjadikan seorang mahasiswa lebih bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan disiplin dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga yaitu emosionalitas negatif, bisa diartikan seseorang yang mempunyai emosional rendah. Yang keempat yaitu ekstroversi, atau bisa diartikan seseorang mempunyai level kenyamanan seseorang terhadap hubungan. Yang kelima yaitu keterbukaan. Mahasiswa yang memiliki tingkat keterbukaan tinggi lebih mudah menerima ide baru. Apa manfaat dari berperilaku etis? Yang pertama yaitu menguatkan hubungan sosial. Berperilaku baik dapat menguatkan hubungan sosial sama mahasiswa. Yang kedua yaitu terhindar dari pengaruh negatif. Dengan berperilaku baik, maka kita akan terhindar dari hal negatif karena tidak mudah dipengaruhi. Yang ketiga yaitu dapat memiliki sikap yang kritis. Sikap kritis sangat penting untuk menghadapi suatu kondisi dan situasi. Yang keempat yaitu sebagai pendirian dalam diri. Berperilaku dengan baik dapat mempengaruhi pendirian atau pemahaman seseorang yang ada di lingkungan masyarakat. Seperti apa sih contoh perilaku etis mahasiswa itu? Yang pertama yaitu berpakaian rapi. Pada dasarnya, pola pikir dapat dilihat dari cara seseorang berpakaian. Maka dari itu, mahasiswa harus bisa berpakaian rapi dan sopan sebagai simbol bahwa dirinya adalah kaum terpelajar. Yang kedua yaitu menaati peraturan. Lingkungan kampus pasti memiliki aturan-aturan yang diterapkan agar tercipta sebuah ketertiban. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar harus bisa menaati peraturan tersebut. Yang ketiga yaitu bertutur kata baik. Perkataan merupakan cerminan diri sendiri, jadi sebagai kaum terpelajar, mahasiswa harus bisa bertutur kata yang mencerminkan intelektualnya. Yang keempat yaitu menghargai perbedaan pendapat. Setiap individu harus bisa saling menghargai pendapat sesama, karena menghargai perbedaan pendapat itu penting. Apa sih perilaku tidak etis itu? Menurut Thoyibadon, perilaku tidak etis yaitu perilaku yang menyimpang dari tugas atau tujuan utama yang telah disepakati.
Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang dan lingkungan. Apa faktor yang menyebabkan orang berperilaku tidak etis? Yang pertama yaitu standar etika orang tersebut berbeda dengan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu kesengajaan bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Apa saja indikator dalam perilaku tidak etis? Yang pertama yaitu abuse position atau perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi. Yang kedua yaitu abuse power atau perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga yaitu abuse resource atau perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi. Nomor 4 yaitu no action atau perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Apa saja contoh perilaku tidak etis? Yang pertama yaitu tidak bertanggung jawab. Contohnya sebagai seorang mahasiswa mempunyai kewajiban untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, tetapi terkadang mereka tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua yaitu penghinaan. Penghinaan bisa muncul ketika seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sesekali atau 2 kali kemudian minta maaf. Hal ini dianggap mereka wajar, akan tetapi hal tersebut sebaiknya tidak baik. Yang ketiga yaitu menjilat untuk keuntungan diri sendiri. Jika Anda mengetahui hal seperti itu, segera ambil tindakan. Meskipun sejatinya bukan Anda yang menjadi korban tetapi orang lain, jangan biarkan si penjilat berhasil melancarkan aksinya. Apa itu etika? Menurut Bertens, ada 2 pengertian etika, sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Etika yaitu aturan mengenai sikap perilaku dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat. Etika ini juga bisa sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam masyarakat, kita tidak hidup sendiri sehingga harus ada aturan yang dilaksanakan setiap orang agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan aman, nikmat, dan harmonis. Tanpa aturan ini, kehidupan bisa seperti neraka atau seperti di rimba, yang kuat akan menang dan yang lemah akan. Maka, etika bisa diartikan lebih ke ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Etika pergaulan. Etika pergaulan yaitu suatu hal yang mencerminkan moral setiap orang yang harus diketahui dan dipahami oleh semua orang yang berada dalam lingkungan sosial dan lingkungan pendidikan. Karena dimanapun dan kapanpun, seseorang selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dan apabila tidak menyadari dan memahami situasi yang ada di sekitarnya, maka bisa saja akan melakukan suatu hal yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam lingkungan tersebut atau pada kelompok-kelompok tertentu. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memelihara etika pergaulan.
Yang pertama yaitu saling menyapa saat bertemu orang yang dikenal. Ketika bertemu orang yang dikenal di jalan atau tempat umum, usahakan untuk menyapa dan berbincang sebentar. Contohnya menanyakan kabar. Yang kedua yaitu menghormati orang yang lebih tua. Dalam etika pergaulan, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Contohnya dengan berbicara sopan, membungkuk ketika harus berjalan di depan orang yang lebih tua, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menghargai teman sebaya selain menghormati orang yang lebih tua. Etika pergaulan juga mengajarkan cara menghargai teman sebaya. Contohnya, mendengarkan pembicaraan teman sebaya dengan baik, memperhatikan penggunaan bahasa, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bersikaplah sopan kepada siapa saja. Berperilaku dan senantiasa menjaga sikap sopan santun menjadi hal penting yang harus diterapkan dalam etika pergaulan. Bersikap sopan bisa dengan menjaga cara bicara, memperhatikan cara berpakaian, etika bertemu, menyapa, berkenalan. Bagaimana cara menerapkan pergaulan yang baik? Yang pertama yaitu belajar menerima diri sendiri. Kita harus belajar menerima diri kita apa adanya, jangan mudah minder, merasa tidak dihargai, merasa tidak diterima, dan sebagainya. Padahal bisa jadi itu hanya perasaan Anda saja yang mengucilkan diri sendiri. Yang kedua yaitu bergaul dengan niat yang baik. Dengan beragam cerita kenakalan remaja zaman sekarang yang sering kita dengar, pentingnya memulai pergaulan dengan niat baik sangat perlu dilakukan. Memilih teman dengan ciri-ciri teman yang baik dan tulus sangatlah penting. Yang ketiga yaitu jadilah pendengar yang baik. Tahukah Anda bahwa sebenarnya setiap orang suka didengar? Namun sayangnya tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik tidak hanya mendengarkan, namun juga turut merasakan secara pribadi, seakan-akan dia sendiri yang merasakannya. Pendengar yang baik selalu menghargai orang lain dan memberi masukan yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu menolong teman yang sedang kesusahan. Siapapun pasti senang punya teman yang baik hati dan suka menolong. Untuk memiliki karakter seperti ini, pertama-tama Anda harus peduli dengan peka terhadap orang lain. Jangan berpura-pura tidak tahu atau tidak dengar jika ada teman yang kesusahan. Yang kelima yaitu jangan mudah tersinggung. Bayangkan saja apa asyiknya punya teman yang mudah tersinggung. Seseorang yang mudah tersinggung dan tidak suka dikritik akan dijauhi orang lain. Mengenal banyak orang dan berteman, tentu Anda juga dihadapi dengan berbagai macam karakter manusia. Ada yang sopan, ada yang egois, ada yang suka menolong, bahkan ada yang suka bicara sembarangan. Agar dapat diterima dalam pergaulan, hindari sifat mudah tersinggung. Mengapa kita harus memiliki pergaulan yang baik? Karena dengan memiliki pergaulan yang sehat, tentunya akan membawa dampak positif untuk diri sendiri serta lingkungan sekitar. Sedangkan pergaulan yang tidak sehat hanya akan membawa dampak negatif untuk diri sendiri. Dalam usia remaja, biasanya seseorang sangat lebih mudah terpengaruh terhadap bujukan. Etika berpakaian. Etika berpakaian merupakan salah satu faktor penting yang dipertanggungjawabkan oleh suatu individu yang terdapat dalam sebuah komunitas. Seseorang dapat menilai sifat dan
karakter dari penampilan termasuk tata cara berpakaian. Apakah penting etika dalam berpakaian? Dikatakan penting karena cara berbusana dan bergaul seseorang secara tidak langsung mencerminkan kepribadian seseorang, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku sebagai pedoman cara hidup yang benar dan sudut pandang budaya, susila, dan agama. Etika berpakaian di kampus. Lingkungan perkuliahan memang bisa dibilang bebas dalam hal berpakaian. Berbeda sewaktu masih sekolah seperti SD, SMP, SMA yang mempunyai aturan berseragam. Jadi walaupun di kampus berpakaian bebas asalkan tetap sopan. Contoh 1. Berpakaian yang sopan. Sebaiknya dalam lingkungan kampus, berpakaianlah yang sopan, tidak harus mengenakan kemeja dan rok, seperti saat praktikum, tetapi pakaian yang tidak terbuka dan tidak transparan. Jika ke kampus juga sebaiknya tidak memakai sandal jepit, karena tujuan kita adalah menimba ilmu, bukan untuk jalan-jalan seperti ke mall atau tempat rekreasi. Yang kedua yaitu berpakaian bersih dan rapi. Mengenakan pakaian yang bersih dan rapi serta cocok untuk ukuran kita tentu saja. Yang ketiga yaitu tidak melanggar peraturan. Ke kampus tidak perlu mengenakan pakaian yang ingin dianggap beda dengan yang lain. Dilihat dari peraturan kampus juga apakah kampus tersebut mewajibkan mahasiswanya mengenakan kemeja atau tidak. Yang keempat yaitu tidak mengganggu orang lain. Maksudnya adalah kenakan pakaian yang tidak mengganggu pemandangan, karena pakaian yang kita kenakan minim atau nampak terlihat seksi di mata orang lain akan mengundang orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan. Yang kelima yaitu berpakaian dengan aksesoris. Boleh saja ke kampus mengenakan aksesoris untuk mempercantik diri, tetapi disesuaikan juga dengan kebutuhan dan tempat. Kita tidak perlu mengenakan barang yang bermerek dan mahal, apalagi jika mengenakan perhiasan yang mencolok. Enam yaitu make up. Ini sudah bukan suatu hal yang asing. Make up jika tidak make up akan terlihat pucat. Ya mungkin memang hal itu benar adanya, tetapi yang tidak menor tidak perlu dengan pulasan eyeshadow atau blush on yang sangat terlihat jelas, dengan sedikit bedak dan lip gloss atau lip balm yang seperti secukupnya. Etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Cara berkomunikasi dengan dosen yang benar. Etika berkomunikasi secara lisan. Yang pertama, gunakan kata ganti saya. Yang kedua, selalu perkenalkan diri dan status Anda. Yang ketiga, jelaskan keperluan Anda. Yang keempat, sampaikan terima kasih. Dan yang kelima, perhatikan waktu ketika sedang berkomunikasi dengan dosen. Etika berkomunikasi menggunakan email. Yang pertama, selalu tuliskan subjek email. Yang kedua, selalu tuliskan konten email. Yang ketiga yaitu jangan pernah mengirimkan email tanpa disertai subjek. Yang keempat, jangan memerintah dosen. Etika berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Yang pertama, perhatikan waktu. Yang kedua, selalu mengenalkan diri pada awal percakapan. Yang ketiga, sampaikan keperluan Anda dengan ringkas. Yang keempat, jangan menginterogasi dosen.
Ada tips tambahan nih. Yang pertama yaitu jangan pernah memalsukan tanda tangan, terlebih lagi tanda tangan dosen. Yang kedua yaitu tepati janji pada dosen. Etika komunikasi sesama mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk menjadi kaum terpelajar. Banyak hal yang harus diperkembangkan oleh mahasiswa dari kebiasaan tingkat sekolah menengah. Salah satu yang menjadi etika yang diterapkan di lingkungan kampus tentu saja berbeda dengan saat berada di sekolah menengah, mulai dari berinteraksi dengan dosen, dengan teman, bahkan dengan lingkungannya. Etika dalam berorganisasi. Etika berorganisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yang memecahkannya mengandung implikasi moral dan etika. Ada cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima, tetapi ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktek kehidupan organisasi tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Pemahaman tentang yang benar dan yang salah itulah yang mendasari beberapa alasan etika dalam organisasi, norma dan etika itu diperlukan dalam organisasi, yaitu yang pertama yaitu karena etika berkaitan dengan perilaku manusia, menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seorang dalam organisasi, dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Yang ketiga yaitu karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma moral maupun etika perlu dianalisakan, dikaji ulang. Hal ini dimaksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas yang pada gilirannya memperlancar interaksi antara manusia. Yang keempat yaitu pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Contoh beretika dalam berorganisasi yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga yaitu berorientasi pada upaya peningkatan kualitas dalam organisasi. Yang keempat yaitu memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima yaitu patuh dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Etika di lingkungan kampus.
Etika merupakan dasar dari pembentukan karakter seorang mahasiswa. Seseorang mahasiswa yang berkarakter juga memiliki etika yang baik. Mahasiswa harus menerapkan etika dengan baik. Hubungan etika dengan mahasiswa sangat erat kaitannya, karena dengan etika mampu mengendalikan mahasiswa dapat melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak hal. Contohnya, etika mampu mengendalikan siswa berdemonstrasi sehingga tidak melakukan anarkis. Berikut merupakan beberapa etika di kampus yang perlu diinternalisasi dalam diri mahasiswa. Yang pertama yaitu menaati peraturan yang ditetapkan oleh fakultas dan para dosen. Yang kedua yaitu menganggap teman sesama mahasiswa sebagai teman sejawat yang harus saling membantu. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah keilmuan yang berlaku. Yang keempat yaitu berperilaku sopan dan santun dalam bergaul di lingkungan kampus. Yang keenam yaitu berpikir kritis, rasional dan ilmiah dalam menerima ilmu pengetahuan baru, bisa mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketujuh yaitu mempunyai prinsip yang jelas dalam berpendirian didasari dengan kerendahan hati tanpa harus tampak sombong atau angkuh. Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain. Dengan memahami peranan etika, mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab. Karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini adalah sumber-sumber dari materi. Saya Widiawati Septiliani NIM 211100002953 dari kelas MC.